Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dalam acara Secercah Mutiara Bertarawih di bulan Ramadan yang ke-9, kita akan menerangkan tentang Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang sangat mulia, yang sangat penuh dengan peristiwa, di mana ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, atau lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini adalah suatu peristiwa diturunkannya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke alam dunia, yang tepatnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di mana beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih utama atau lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Namun waktunya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ulama-ulama yang berpendapat ini menurut hadis yang masyhur, yaitu biasanya banyak turun sepertiga terakhir di malam tanggal yang ganjil, yakni malam tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil asril awakhir fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Selidikilah malam Lailatul Qadar, malam yang ganjil, dari sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, yakni 10 terakhir dari bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Ini yang harus lebih diperbanyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana
dalam melaksanakan ibadah itu dianjurkan banyak membaca kalimat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu harus diperbanyak di malam-malam yang ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itu dianjurkan membaca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 bulan Ramadan. Ini sebagaimana keterangan yang dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam tanggal 27 Ramadan. Karena menganalisa dari huruf yang turun, yaitu Lailatul Qadar itu ada 9 dan disebutkan 3 kali, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr 1 kali, wa ma adraka ma lailatul qadr 2 kali, lailatul qadri khairum min alfi syahr 3 kali. Lailatul Qadar di pertama ada 9 huruf, Lailatul Qadar yang kedua ada 9 huruf, Lailatul Qadar yang ketiga ada 9 huruf. Kalau di jumlah itu ada 27 huruf. Maka sebagian ulama menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27, setiap tanggal 27 Ramadan. Tapi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu kalau awal puasa itu jatuh pada hari Kamis, ini besar kemungkinan turunnya malam Lailatul Qadar pada tanggal 25. Wallahu a'lam, ini semua rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk semua hamba-hambanya Allah itu lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya ibadah di bulan Ramadan itu walaupun tidak ketemu dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat ketemu atau bisa melaksanakan ibadah dan kebetulan ibadah tersebut pada malam Lailatul Qadar. Ini yang kita harapkan bersama. Di dalam Lailatul Qadar ini semua malaikat turun. Malaikat turun ke bumi untuk memohonkan ampun dan mengucapkan salam kepada para orang mukmin yang ada di dalam dunia ini. Dan semuanya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 4 golongan. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang selalu minum minuman keras, pemabuk, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam Lailatul Qadar itu para pemabuk, orang yang minum minuman keras atau orang yang selalu memakai sabu-sabu, itu tidak mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akul walidain. Akul walidain ini orang yang menyakiti orang tua. Orang yang menyakiti orang tua ini juga tidak mendapat ampunan di malam Lailatul Qadar. Sebelum minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tua tersebut. Yang ketiga, qati'ur rahim,
orang yang memutuskan persaudaraan, baik saudara sekandung, saudara dan tetangga, atau saudara seiman. Yang orang memutuskan tali persaudaraan itu juga tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu. Yang terakhir adalah orang yang orang yang sering mengadu domba. Orang yang sering mengadu domba di malam Lailatul Qadar itu juga tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bertanya, apa sejarahnya kok sangat istimewa malam Lailatul Qadar ini? Ini diriwayatkan dari sebuah kitab Durratun Nasihin. Dulu malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad atau mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Namanya Sam'un Al-Wazi. Setiap harinya ini tidak lepas dia selalu beribadah dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperang melawan orang-orang kafir. Di mana setiap harinya ini selalu berperang dengan orang-orang kafir selama 1000 bulan. Tidak putus-putus. Di mana Sam'un Al-Wazi ini berperang dengan orang kafir. Ini tidak membuka senjata tajam, tapi menggunakan tulang dagu unta, karena tidak punya senjata. Anggaplah dia orang tidak punya, hanya memakai dagu unta, tapi dia seorang waliullah, seorang kekasih Allah Sam'un Al-Wazi ini. Tapi pedangnya itu, alat perangnya itu, kalau dipukulkan kepada orang kafir langsung berantakan, banyak yang terbunuh. Artinya orang-orang kafir kewalahan menghadapi Sam'un Al-Wazi ini. Dan juga istimewanya, dagu tulang unta yang dibuat senjata oleh Sam'un Al-Wazi ini, ketika dia itu haus, maka dari tempat giginya tulang unta itu, dari gerahangnya itu keluar air dan diminum. Kalau lapar, dia keluar daging dan dimakan. Itulah karomah atau keistimewaan dari Sam'un Al-Wazi sebagai waliullah. Artinya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kegigihan dari Sam'un Al-Wazi, setiap hari banyak orang kafir mati. Akhirnya ketua-ketua orang kafir ini, artinya ketuanya ini mendekati istrinya yang kafir, istrinya Sam'un Al-Wazi ini, agar bisa melumpuhkan Sam'un Al-Wazi. Dengan cara dia itu diberi tali tampar itu, supaya diikat sama Al-Wazi itu di waktu tidur. Kalau sudah diikat, nanti akan diberi imbalan harta yang banyak oleh kaum kafir itu demi kemenangannya. Akhirnya dia sepakat, karena dia orang yang durhaka kepada istrinya, kepada suaminya, maka dia menyanggupi tawaran dari orang kafir tersebut. Akhirnya waktu tidur, Sam'un Al-Wazi itu kakinya diikat dengan tali dan tangannya juga diikat dengan tali. Akhirnya setelah bangun, Sam'un Al-Wazi itu bertanya kepada istrinya, siapa yang mengikat saya ini? Istrinya menjawab, saya. Apa tujuannya? Untuk menguji kemampuan sampeyan, katanya. Itu orang yang durhaka. Istri yang kalau sudah durhaka kepada suami, itu suaminya dikorbankan demi harta yang
bergelimangan. Akhirnya Samun Al-Ghazi berontak, berontak, akhirnya lepas semua talinya dan gagal rencananya istrinya untuk membunuh Samun Al-Ghazi. Akhirnya dia kembali lagi ke orang kafir, memberitahu bahwa dia gagal. Akhirnya diberi rantai dari besi untuk diikat. Pada suatu malam dia diikat, waktu tidur diikat lagi kakinya dan juga kakinya dan juga diikat tangannya. Setelah diikat dia bangun, nanya lagi, siapa yang mengikat saya? Saya yang mengikat. Apa tujuannya? Untuk menguji kehebatan sampian. Akhirnya dia berontak lagi, tangan dan kakinya lepas semua rantai itu. Dan Samun Al-Ghazi berkata, saya ini adalah seorang waliullah yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali yang bisa mengalahkan rambut saya ini. Rambut saya ini yang bisa mengalahkan saya. Akhirnya karena istrinya mendengar kelemahan daripada Samun Al-Ghazi ini, pada suatu malam dia sedang tidur, rambutnya itu dipotong 8 helai. Rambutnya dipotong 8 helai, 8 rambut dipotong. Pada waktu tidur rambutnya itu kan sampai rambutnya panjang, sampai ngelelet, itu istilah orang Madura, ngelelet ke bawah, dipotong. Yang 4 helai diikatkan kepada tangannya, yang 4 helai diikatkan kepada kakinya. Setelah itu Samun Al-Ghazi bangun dan bertanya kepada istrinya, siapa yang mengikat saya? Saya. Tujuannya apa? Untuk menguji kehebatan sampian. Akhirnya dia berontak dan tidak mampu untuk melepaskan ikatan rambut yang ada di tangan dan ada di kakinya. Akhirnya si istri memberitahu orang kafir bahwa dia sudah terikat dan tidak bisa untuk melepaskan tali rambut yang ada di kaki dan tangannya. Akhirnya orang kafir datang untuk menyeret Samun Al-Ghazi ke lapangan dan ditaruh di suatu tiang. Dia diikat dalam keadaan terikat, dan matanya itu dicungkil, terus telinganya itu dipotong, pokoknya dihina lah. Dihina sampai dia itu tidak kelihatan mukanya gitu ya. Tidak seperti kelihatan mukanya. Akhirnya Allah bertanya kepada Samun, apa yang kamu kehendaki dari penyiksaan orang kafir tersebut? Akhirnya Samun Al-Ghazi itu berkata kepada Allah, ya Allah, saya minta bahwa tiang yang ini agar bisa roboh mengenai para kafir, orang-orang kafir tersebut. Akhirnya Samun Al-Ghazi menghentakkan kakinya, lalu tiang-tiang itu roboh dan mengenai orang-orang kafir sama istrinya Samun, sehingga orang kafir dan istri Samun itu mati semua. Dan Allah mengembalikan badannya yang telah dilepas oleh orang kafir tersebut berupa mata, telinga, mulut dan lain sebagainya kepada setiakala artinya sudah utuh kembali. Setelah itu baru Samun Al-Ghazi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam, itu tidak berhenti selama 1000 tahun. Selama 1000 bulan. Setelah itu beribadah kepada Allah siang dan malam. Kalau siang berpuasa, malam beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Akhirnya para sahabat itu menangis di hadapan Rasulullah SAW mendengar cerita itu, kena rindu dengan pahala yang diperoleh oleh Samun Al-Ghazi. Dan sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah panjenengan tahu apa pahalanya
yang diraih oleh Sam'un Al-Ghazi itu. Akhirnya turun ayat, Nabi berkata, tidak, saya tidak tahu. Akhirnya Allah menurunkan malaikat Jibril, menurunkan surat Al-Qadar, di mana dalam surat Al-Qadar itu dijelaskan bahwa ibadah satu malam lebih utama daripada ibadah seribu bulan. Jadi ini sejarah, sekelumit sejarah tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Mungkin ini sebagai inspirasi kepada kita bahwa perjuangan itu memang perlu pengorbanan dan juga perlu kesabaran. Artinya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala perlu pengorbanan dan perlu kesabaran. Kalau perlu harus mengorbankan jiwa dan raga kalau perlu. Tapi ini adalah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kita beribadah selama satu malam lebih utama dari orang yang berperang selama 1000, orang yang ibadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.